إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثيل له لا شبيه له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله واعلموا أن الدين عند الله الإسلام من اعتز به فقد عز ومن اعتز بغيره فقد ضل وذل من استضاء بنوره فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن طلب النور في غيره فقد أخطأ سواء السبيل دين ظالم الله لمن اتبعه القيادة والسيادة والسيطرة دين على سائر الأديان. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dengan keyakinan satu-satunya jalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan pertolongannya Allah, selamat dari nerakanya Allah, menuju ridhonya Allah, hanyalah dengan bertakwa kepada Allah. Di zaman awalnya umat ini ada orang-orang ketika mereka didatangi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang telah Allah wahyukan kepada beliau, maka umat terbagi dua, sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Yang beriman ketemu dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, ketemu dengan pimpinannya para nabi, para rasul, ketemu dengan hambanya Allah yang tertinggi derajatnya, maka orang-orang yang beriman di zaman Nabi adalah umat terbaik sepanjang adanya umat di dunia ini. Inna Allah akhtara ashabi 'ala al-'alamin siwa an-nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang-orang di seluruh alam selain para nabi, para rasul. Mereka adalah orang-orang yang terbaik selepas para nabi, para rasul. Ketemu nabi, beriman dengan nabi, kemudian wafat dalam keadaan iman. Itulah para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak beriman dengan nabi. Kata para ulama, orang itu tidak beriman sudah begitu jelek. Dia kalau mati dalam keadaan tidak beriman, maka dia akan kekal abadi di neraka.
Tapi orang tidak beriman pun bertingkat-tingkat. Ada orang beriman, ada orang yang tidak beriman, yang lebih jelek lagi, yaitu orang-orang yang tidak beriman, yang ketemu langsung dengan para nabi, para rasul yang telah datang kepada mereka, yang telah diutus oleh Allah kepada mereka. Begitu mereka tidak beriman, sedangkan hujjah dari Allah, sedangkan bukti-bukti dari Allah, mukjizat-mukjizatnya para rasul, para nabi telah sampai kepada mereka, maka orang-orang seperti ini adalah tingkatan buruknya melebihi umumnya orang-orang yang tidak beriman. Apalagi kalau dia ini ketemu dengan Sayyidul Anbiya, bahkan pernah dengar langsung sabda-sabda beliau, dakwah beliau, kemudian tidak beriman, maka orang ini tingkatan jeleknya dalam kekufurannya dan ketidakimannya adalah yang terjelek melebihi seluruh orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang kafir yang tidak beriman di zaman yang mulia Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir hayatnya tidak beriman, mereka adalah orang-orang kafir yang nomor satu di dalam keburukannya dan kekufurannya. Kemudian di sana, di zamannya Nabi, wabil khusus selepas hijrahnya Nabi di Madinah, yang mana zahirnya Madinah sudah tunduk takluk dengan program-programnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya orang-orang yang ngaku Islam di sana, amal agama, tampak kesolehannya, itulah kondisi sekilas Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada orang-orang yang mengamalkan agama keturunan Nabi, bahkan sebagian dari mereka, bahkan dia adalah pimpinannya. Beberapa kali diriwayatkan dalam kitab Bukhari bahwa dia pernah istingsar, pernah ketika Nabi mau berkhutbah, dia yang mempersiapkan majelisnya. Ini Rasulullah mau menyampaikan petuah-petuahnya, menyampaikan agama, dengarkanlah, amsitu. Tetapi kelompok ini imannya hanya ditohir saja, tidak sampai tembus dalam hatinya. Maka orang-orang ini bukanlah menjadi sahabatnya Nabi. Orang-orang ini dapat prestasi yang begitu jelek, menjadi orang-orang al-munafiqin, orang-orang yang zahirnya beriman tetapi hatinya tidak yakin dengan agama. Maka bertakwa haruslah zahir batin, zahirnya baik, batin pun disertai yakin bahwa dalam mengamalkan agama, mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, itulah kesuksesan, itulah keselamatan, itulah keberuntungan. Maka ketakwaan zahir yang tidak disertai dengan ketakwaan batin belumlah diterima oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengukur kesuksesan manusia diuji, orang-orang beriman diuji. Sebagian mengukur kesuksesan janji-janji Allah pertolongan, janji-janji Allah kemudahan, hanyalah diukur dengan ukuran-ukuran materi. Dia merasa kalau telah dimudahkan urusan rezekinya, dimudahkan urusan bisnisnya, dimudahkan hajat-hajat di dunianya, itulah pertolongan Allah yang sebenarnya. Maka pemahaman ini mungkin ada benarnya, tapi tidaklah benar 100%. Karena dunia ini ujian, dan hakikatnya bagi orang yang berakal dan mau berpikir, dunia ini belum pernah bisa dimiliki oleh siapapun. Bahkan sekian banyak orang-orang yang tidak beriman pun di dunia ini juga sengsara hidupnya. Di dunia ini juga tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan urusan rezeki. Maka orang-orang yang memahami pertolongan Allah,
yang telah dijanjikan dalam ayat-ayatnya, dalam sabda-sabda nabinya, hanya diukur dengan materi dalam bahaya besar. Tidak ada orang yang lebih takwa melebihi para anbiya. Sebagian mereka punya harta, sebagian mereka adalah rakyat biasa, sebagian mereka adalah miskin, tidak punya apa-apa, sebagian mereka kaya raya, bahkan raja yang menguasai seluruh dunia. Maka hakikatnya kesuksesan adalah ridhonya Allah. Itulah kesuksesan yang terbesar. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Kalau saya sudah diridhai Allah, nggak punya harta, nggak punya tangkat, nggak punya kekuasaan, bahkan tidak punya teman, tidak masalah, karena ridhonya Allah adalah segalanya. Adapun makhluk siapapun dia ini hakikatnya tidak ada, tidak akan bisa datangkan manfaat atau madarat kepada saya, walaupun satu butir nasi, walaupun satu butir pasir, dia tidak akan bisa memberi dan tidak akan bisa menahan. Ridhonya Allah terletak dalam ketakwaan. Ketakwaan letaknya dalam badan kita, dalam kehidupan kita, dalam waktu-waktu kita yang kita gunakan. Maka kalau badan kita telah kita gunakan dalam mempraktekkan ketakwaan, kita di dunia miskin, kaya, jadi raja atau rakyat, digubris orang atau tidak, itu bukanlah hal yang terlalu penting. Tapi orang yang begitu itu, dialah orang yang sukses, penduduk surga yang telah diridhai Allah, yang mampir sebentar di dunia ini. Sebaliknya, tempatnya takwa yaitu badannya seseorang, kalau tidak diisi dengan ketakwaan, hidupnya tidak diisi dengan mempraktekkan Islam, siapapun dia, miskin kaya, rakyat raja, dihormati orang ataupun tidak dihormati orang, dia ini adalah orang yang celaka. Dia ini adalah penduduk neraka. Kalau tidak taubat, mati dalam keadaan tidak beriman, dia akan kekal abadi di neraka. Pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita bareng-bareng untuk bersemangat lagi mempraktekkan keimanan yang benar kepada Allah, mempraktekkan yang benar Islam yang telah dibawa oleh Yang Mulia dan Besar Muhammad SAW, dengan melalui pemahaman yang benar, pemahaman sahabat-sahabatnya Yang Mulia dan Besar Muhammad SAW yang dinukilkan oleh ulama-ulama yang ahlinya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin ad-da'ina ila ad-dinil qawim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wat tabi'in wan nasirin li dinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم افتحهم فتحا مبينا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا اللهم خير لهم اللهم سددهم اللهم بارك لهم في الأمور والأحوال والشؤون كلها اجعلهم متالفين متناسفين متبادلين متحابين على إحياء ما تحبك الله من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى والاعتقاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حسبنا الله لمن أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن خدعنا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر